Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 dengan judul Panas dan Perpindahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara mandiri. Ada banyak peristiwa perpindahan kalor di sekitar kita. Misalnya, peristiwa saat kita merebus sayuran menggunakan api kompor. Saat merebus sayuran, kalor dari api kompor akan berpindah ke panci. Kalor tersebut kemudian berpindah ke dalam air. Air di dalam panci yang panas membuat sayuran menjadi matang. Peristiwa ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa perpindahan zat perantaranya. Perumpamaan pada peristiwa konduksi adalah seperti permainan bola estafet. Di sini ada beberapa anak yang sedang memindahkan bola secara estafet. Bola yang dipindahkan berperan sebagai energi kalor. Sementara anak-anak yang bermain berperan sebagai zat perantara. Saat anak yang satu memindahkan bola ke teman-temannya secara estafet, maka yang berpindah hanya bolanya. Sementara anak-anak tersebut tetap diam di tempat. Begitu pula dengan perpindahan kalor secara konduksi. Hanya energi kalornya saja yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyentuh ujung sendok logam yang ditelup ke air panas. Ujung gagang sendok logam akan terasa panas karena energi panas dari air berpindah ke gagang sendok. Yang kedua, memegang gelas berisi air hangat menggunakan tangan. Tangan akan merasakan hangat saat memegang gelas karena energi panas dari air berpindah ke gelas. Yang ketiga, setrika elektrik terasa panas saat digunakan. Bagian setrika elektrik yang berbahan logam seperti bagian alas terasa panas karena panas dari energi listrik berpindah ke setrika. Yang keempat, mentega meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Mentega akan meleleh karena energi panas dari api berpindah ke wajan sehingga mentega di dalam wajan juga menerima panas. Untuk membuktikan peristiwa konduksi, silahkan lakukan percobaan di halaman 76. Kemudian, dokumentasikan saat kalian melakukan percobaan dan kirim ke wali kelas masing-masing. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan zat perantaranya. Untuk peristiwa konveksi adalah ketika anak-anak sedang memindahkan setumpuk buku ke atas meja. Buku yang dipindahkan berperan sebagai energi panas, sementara orang yang memindahkannya berperan sebagai zat perantara. Saat kedua anak ini memindahkan setumpuk buku ke tempat lain, anak-anak ini juga berpindah tempat bersama dengan setumpuk buku tersebut. Begitu pula dengan perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi
jika zat perantaranya ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konveksi sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, saat merebus air. Saat air dipanaskan, air yang berada di bagian bawah panci akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak menggantikan molekul air sebelumnya. Contoh yang kedua, pada pemanasan cerobong asap. Saat udara di dalam cerobong asap terkena panas, udara yang berada di bagian bawah akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul udara yang suhunya lebih rendah akan bergerak ke bawah menggantikan molekul udara sebelumnya. Yang ketiga, peristiwa angin laut. Angin laut bertiup dari laut ke darat pada siang hari. Saat siang hari, udara daratan menjadi lebih panas karena adanya panas dari matahari. Suhu udara di darat menjadi lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara tersebut kemudian bergerak naik. Partikel udara dari laut akan mengalir ke daratan menggantikan tempat partikel udara sebelumnya. Yang terakhir, pada peristiwa angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Saat malam hari, udara daratan lebih dingin daripada udara di laut. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan menggantikan partikel udara di darat. Untuk membuktikan peristiwa konveksi, silahkan dilakukan percobaan di halaman 83 dan dokumentasikan saat kalian melakukan percobaan. Kirim ke wali kelas masing-masing. Cara perpindahan panas yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, tetapi hanya melalui pancaran. Kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari dapat sampai ke bumi. Antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang berarti tidak ada zat perantara. Dengan demikian, panas matahari merambat ke bumi secara langsung. Yang kedua, tubuh merasakan hangat saat dekat dengan api. Panas dari api akan merambat langsung ke tubuh kita. Panas api memancar secara langsung tanpa perantara dan menghangatkan tubuh. Yang terakhir, saat menetaskan telur dengan bantuan lampu. Telur yang akan ditetaskan dalam inkubator akan menerima panas dari lampu bohlam. Perpindahan panas dari lampu ke telur terjadi secara langsung tanpa zat perantara. Untuk membuktikan peristiwa radiasi, silakan dilakukan percobaan di halaman 121, kemudian dokumentasikan saat kalian melakukan percobaan. Kirim ke wali kelas masing-masing. Itulah tadi 3 cara perpindahan panas. Demikianlah materi yang Bu Ria sampaikan. Silahkan melanjutkan pembelajaran interaktif di grup guru dan siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.